one touch, I can with you, with you, with you, with just one touch, I can feel my body giving. Analisis rantai pasokan supply chain kubis di Kelurahan RUKN Kota Tomohon dibuat oleh ADH Elia Putri Alif Hayeni. Abstrak kubis atau kol adalah tanaman 2 tahunan hijau atau ungu berdaun. Ditanam sebagai tanaman tahunan untuk sayuran, iklim di Kelurahan RUKN sangat cocok dengan tanaman kubis ini. Rantai pasokan kubis merupakan salah satu sistem yang memiliki pengaturan yang berkaitan dengan layanan produk, aliran informasi, serta aliran keuangan. Sistem rantai pasok yang efisien dapat memenuhi kebutuhan sayur kubis di pasaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem rantai pasok sayur kubis di kelurahan RUH RUKN dari petani hingga ke konsumen. Metode penelitian ini merupakan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Sistem rantai pasok di Kelurahan RUKN sudah sangat baik dilihat dari segi informasi serta keuntungan yang didapat petani. 2. Produk atau hasil panen yang dijual oleh para petani berupa sayur kubis yang segar. 3. Hubungan dari petani, pengepul, pengecer konsumen terlihat sangat baik dilihat dari informasi serta keterlibatan oleh semua pihak dalam rantai pasok sayur kubis. Latar belakang. Perkembangan penduduk Indonesia yang terus mengalami peningkatan berpengaruh pada peningkatan akan kebutuhan sayuran bagi masyarakat. Namun sayangnya petani Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan sayuran tersebut, baik secara kuantitas maupun kualitas. Sayuran merupakan hasil pertanian yang mempunyai daya tahan yang lebih rendah dibandingkan dengan yang lainnya. Karena sayuran sifatnya lebih cepat membusuk, sehingga untuk pemenuhan kebutuhan tersebut harus mendatangkan dari negara lain melalui kebijakan impor hasil-hasil pertanian. kubis atau kol adalah tanaman tahunan hijau atau berdaun ungu. Ditanam sebagai tanaman tahunan untuk mendapat kepala daunnya padat. Kubis memiliki ciri khas membentuk crop. Pertumbuhan awal ditandai dengan pembentukan daun secara normal. Namun, semakin dewasa daun-daunnya mulai melengkung ke atas hingga akhirnya tumbuh sangat rapat. Pada kondisi ini, petani biasanya menutup crop dengan daun-daun di bawahnya supaya warna crop makin pucat. Apabila ukuran crop telah mencukupi, maka kubis siap dipanen. Dalam budidaya, kubis adalah komoditi semusim. Secara biologi, tumbuhan ini adalah duimusim biennial dan memerlukan vernalisasi untuk pembungaan. Apabila tidak mendapat suhu dingin, tumbuhan ini akan terus tumbuh tanpa berbunga. Setelah berbunga, tumbuhan mati. Rantai pasokan. Supply chain atau dapat diterjemahkan rantai pasok adalah rangkaian hubungan antar perusahaan atau aktivitas yang melaksanakan penyaluran pasokan barang atau jasa dari tempat asal sampai ke tempat pembeli atau pelanggan. Barang umumnya mengalir hulu ke hilir, uang mengalir dari hilir ke hulu, sedangkan informasi mengalir baik dari hulu ke hilir maupun hilir ke hulu. Mengelola rantai pasok. 1. Product development, melakukan riset pasar dan pengembangan produk dengan melibatkan supplier, distributor, dan para pengecer. 2. Procurement, kegiatan pengadaan material dan bahan baku dengan memilih supplier, mengevaluasi kinerja supplier. 3. Planning and control, kegiatan peramalan permintaan, perencanaan kapasitas, perencanaan produksi dan persediaan. 4. Production and quality control, kegiatan melakukan produksi dan pengendalian kualitas. 5. Distribution, kegiatan perencanaan jaringan distribusi, penjadwalan pengiriman, memelihara hubungan dengan perusahaan jasa pengiriman, memonitor tingkat pelayanan pelanggan. Pembahasan kubis di Kelurahan RUKN. Iklim di Kelurahan RUKN dengan iklim yang sejuk sangat cocok dengan tanaman kubis ini. Selain memerlukan perawatan dalam menanam, diperlukan juga suhu yang terbilang sejuk atau dingin, sehingga tumbuhan sayuran kubis ini bisa tumbuh dengan bunga, yang menandakan bahwa pertumbuhan sayuran kubis ini sangat baik. Kubis menyukai tanah yang sarang dan tidak becek. Meskipun relatif tahan terhadap suhu tinggi, produk kubis ditanam di daerah pegunungan di daerah tropik. Mekanisme aliran rantai pasok kubis di Kelurahan RUKN. Yang pertama, hasil panen dikumpulkan oleh petani,
Kemudian hasil panen dibawa ke pasar untuk dijual ke pengecer, atau bahkan ada petani yang menjual ke pengepul, dari pengepul lalu dijual ke pengecer di pasar, dari pengecer kubis akan langsung dijual ke konsumen. Bahkan ada hasil panen tersebut dibeli langsung oleh konsumen ke petani. Selain kesegaran sayur, konsumen juga akan lebih efektif dan efisien mendapat kualitas sayur yang baik. Berbeda halnya dengan yang dibeli dari para pengecer, proses kubis sampai ke tangan pengecer harus melalui petani sendiri atau bahkan melalui pengepul. Hasil rantai pasokan kubis dari petani yang berada di Kelurahan Rurukan yang hasil panennya akan dijual langsung ke pasar atau bisa juga dijual ke pengepul, lalu dari pengepul menjual ke pengecer di pasar sudah berlangsung bertahun-tahun. Berdasarkan hasil penelitian, produksi sayur kubis ini memerlukan pengontrolan yang baik terhadap pertumbuhannya, agar hasil panen dari kubis tersebut sangat baik dan segar hasilnya. Masa panen sayur kubis ini 3 bulan, mulai dari perawatan bibit selama 1 bulan dan perawatan setelah dipindahkan ke ledeng atau lahan yang disediakan. Dan juga berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, bahwa hubungan antara petani dan pengepul sangat baik. Karena para pengepul dari Tomohon maupun Tondano sudah menjalin hubungan yang baik dengan para petani kubis, dilihat dari kerjasama atau bahkan kelangsungan saat berbisnis yang telah dilakukan bertahun-tahun. Kesimpulan, sistem rantai pasok yang dijalankan oleh petani di Kelurahan Rurukan dan dari hasil wawancara dengan narasumber, menurut petani bahwa hasil dari penjualan ke pengepul lebih menguntungkan daripada hasil panen yang mereka harus bawa ke pasar. Dikarenakan hasil dari penjualan ke pengepul langsung didapat, beda halnya dengan hasil dari penjualan ke pasar yang lambat karena harus menunggu semuanya laku terjual. Kebanyakan pengepul pemborong kubis memborong perlahan kubis dari petani. Audio Jungle.